Perkenalkan, nama saya Praliano Ukus, saya dari kelas 4 MP. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas dari poin-poin yang telah diberikan. Di sini ada 6 poin. Dan kiranya sebelumnya sumbernya saya ambil dari tentu saja Google. Dan biar kiranya ini bisa bermanfaat bagi nilai saya. Oke, yang pertama ada pengetahuan tentang produk bagi salespeople. Pengetahuan mengenai produk perusahaan merupakan pengetahuan yang sangat vital. Sales harus mengerti produk-produk perusahaan dan bisa memberikan jembatan antara kebutuhan pelanggan produk yang dimiliki perusahaan di mana dia bekerja, dengan memberikan solusi kreatif yang dihasilkan dari produk perusahaan dan kebutuhan pelanggan, maka sales dapat memberikan pendapatan kepada perusahaan di mana dia bekerja. Karena jika kita tidak mengetahui produk, pasti kita akan menjadi aziz gagap di muka pelanggan. Yang kedua, pengetahuan tentang perusahaan bagi salespeople. Perusahaan. Seorang sales yang ingin berhasil harus mengetahui seluk-beluk mengenai perusahaan di tempat dia bekerja. Sales harus tahu visi misi perusahaan, nilai-nilai yang dianut, dan juga budaya kerja perusahaan. Sales harus tahu term of payment yang diberlakukan perusahaan kepada pelanggannya. Pengetahuan ini penting untuk menjelaskan hal-hal terkait dengan pembelian pelanggan. Yang ketiga, pengetahuan tentang pembeli bagi salespeople atau customer. Mengerti bisnis pelanggan dan kebutuhan pelanggan merupakan pengetahuan wajib dari seorang sales yang berhasil. Staf penjualan atau yang disebut juga sales harus menjalin kerjasama dengan pelanggan supaya memiliki pengetahuan yang menyeluruh mengenai permasalahan dan kebutuhan pelanggan. Dari kebutuhan pelanggan inilah seorang sales dapat menyusun suatu solusi kreatif untuk setiap pelanggan. Jadi kita harus tahu tujuan pelanggan itu apa. Jangan kita menawarkan hal yang tidak dia butuhkan. Yang keempat, pengetahuan tentang pesaing bagi sales. Kita harus tahu ya. Persaingan, suka atau tidak, adalah bagian penting dari penjualan. Baik Anda berhadapan dengan pesaing internal dari sesama tenaga penjual atau ancaman eksternal dari perusahaan pesaing di industri Anda. Di sini ada 5 poin. Yang poin pertama, posisi kekuatan produk Anda pada kelemahan produk pesaing. Yang kedua, berbagi kisah sukses. Yang ketiga, one step shop atau fokus pada produk tertentu. Yang keempat, mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Yang kelima, mempresentasikan tujuan masa depan Anda. Yang kelima, tentang komunikasi. Pentingnya komunikasi. Menjadi perantara antara perusahaan dan publik, kamu diwajibkan untuk terampil dalam hal berkomunikasi. Kamu harus mampu berkomunikasi dengan berbagai macam klien maupun customer dan melalui berbagai media. Jadi bukan hanya komunikasi verbal face to face yang harus dikuasai, melainkan juga komunikasi verbal melalui media lain seperti contohnya via telepon dan juga komunikasi melalui tulisan hingga visual. Dan juga bahasa atau tutur kata kita harus sesuai dengan apa yang harus kita sampaikan. Jangan beranggapan kita yang paling mengetahui segalanya dari anggaplah ya, karena pembeli itu kita harus, jika dia memberikan masukan kita harus mengiyakan. Yang terakhir penampilan bagi sales. Menjadi perantara antara perusahaan dan publik, kamu wajibkan untuk terampil dalam kita harus juga tahu bagaimana kita harus berpakaian. Dimana tentu saja keberhasilan itu berawal dari kita ya, karena kita seorang sales, jadi ujung tombak perusahaan adalah kita. Jadi dimana kita menjadi pertama
yang akan menawarkan produk kepada calon konsumen kita. Tentu saja kita harus terlihat semenarik mungkin. Maka dari itu tidak heran ada banyak perusahaan harus menuntut kita berpakaian menarik sesuai dengan tuntutan dari perusahaan tersebut. Dan juga tentu saja kesan pertama dari pelanggan itu sangat penting. Dan kesan pertama tentu saja kita semua manusia menilai dari look tentu saja. Dan dari look ini kita harus terlihat sangat siap untuk memberikan memberikan produk tersebut. Dimana jika kita berpenampilan menarik, tentu saja pelanggan akan tertarik dengan kita dan dia akan mungkin hanya sekedar bertanya, dia akan datang menghampiri kita dan bertanya tentang produk. Jika dia tertarik, pasti dia akan beli. Tapi jika kita terlihat tidak menarik, baju sudah tidak karu-karuan, rambut tidak karu-karuan, pasti customer saja untuk mendekat, untuk bertanya-tanya, pasti dia tidak tertarik. Jadi penampilan harus kita perhatikan. Dan demikianlah presentasi penjelasan saya tentang 6 poin tersebut tentang selling. Kiranya bisa bermanfaat bagi nilai saya. Oke. Terima kasih.